Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin Muslim dengan NIM 33362000092, mahasiswa Teknik Sipil Untirta angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang reaksi redoks. Aspek yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian biloks, yang kedua, aturan-aturan penentuan biloks, yang ketiga, pengertian reaksi redoks, yang keempat, penggolongan reaksi berdasarkan biloks, dan yang kelima, pengertian reduktor dan oksidator. Yang pertama, apa sih pengertian biloks? Biloks atau bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif biasanya atom-atom unsur non-logam seperti O, Cl, F, dan unsur non-logam lainnya. Selanjutnya itu ada aturan-aturan penentuan biloks. Aturan yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur bebas atom atau molekul adalah 0. Contohnya yaitu Ne, H2, O2, Cl2, P4, Cu, Fe, dan Na. Aturan yang kedua yaitu ada bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Contoh ion monoatom itu ada Na+, Ca2+, dan Cl-, memiliki bilangan oksidasi berturut-turut yaitu +2, +1, +2, dan -1. Selanjutnya itu contoh ion poliatom itu ada NH4+, SO42-, dan PO43-, memiliki bilangan oksidasi berturut-turut yaitu +1, -2, dan -3. Aturan yang ketiga yaitu bilangan oksidasi unsur dari golongan 1A adalah 1, dan unsur dari golongan 2A adalah +2, dan golongan 3 adalah +3. Contohnya yaitu bilangan oksidasi unsur Na, unsur golongan 1A pada senyawa NaCl, Na2SO4, dan Na2O adalah +1. Bilangan oksidasi unsur Ca pada unsur golongan 2A, senyawa CaCl2, CaSO4, dan CaO adalah +2. Dan yaitu selanjutnya bilangan oksidasi Al pada unsur golongan 3A dalam senyawa Al2O3 adalah +3. Aturan yang keempat yaitu bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah -2, dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah -1. Contohnya yaitu bilangan oksidasi unsur S pada unsur golongan 7A dalam Na2S dan MgS adalah -2, sedangkan bilangan oksidasi unsur Cl pada HCl, KCl, MgCl2, dan HCl3 adalah -1. Aturan kelima yaitu bilangan oksidasi unsur H yang berkaitan pada senyawa logam adalah +1 apabila berkaitan dengan senyawa non-logam -1. Contohnya itu bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl, H2S, dan NH3 adalah +1. Bilangan oksidasi unsur H pada senyawa hidrida adalah -1. Misalnya, bilangan oksidasi unsur H pada NaH, CaH2, dan AlH3 adalah -1. Dan aturan yang keenam yang terakhir yaitu bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida sama dengan -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-peroksida adalah -2. Contohnya, bilangan oksidasi unsur O pada senyawa peroksida seperti H2O2 dan Da2 adalah -1. Selanjutnya itu pengertian reaksi redoks. Redoks adalah istilah yang menjelaskan perubahan bilangan oksidasi dalam sebuah reaksi kimia. Dalam redoks ada istilah oksidasi dan reduksi. Apa sih pengertian dari kedua istilah tersebut? Oksidasi adalah pelepasan elektron dari sebuah molekul, atom, atau ion. Sedangkan reduksi menjelaskan penambahan elektron dari sebuah molekul, atom, atau ion. Selanjutnya itu pengertian reduktor dan oksidator. Reduktor adalah zat yang dapat mereduksi zat lain, atau zat yang mengalami oksidasi pada saat bereaksi. Biasa dikenal senyawa mendonorkan elektron. Senyawa yang berproduktor bisa pada unsur logam seperti Li, Na, Mg, Fe, Zn, dan Al. Sedangkan oksidator adalah zat yang dapat mengoksidasi zat lain, atau zat yang mengalami reduksi pada saat bereaksi. Biasa dikenal senyawa menerima elektron. Oksidator adalah senyawa yang memiliki unsur dengan bilangan oksidasi tinggi seperti H2O2, MnO4, CrO3, Cr2O72-, dan OSO4, atau senyawa yang sangat elektronegatif tinggi. Dan terakhir yaitu penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Saya memiliki contoh reaksi. Reaksi pada CuO plus H2 menjadi Cu plus H2O. Dalam senyawa biloks, bilangan oksigen atau O itu umumnya bernilai -2. Kecuali jika oksigen berada dalam senyawa peroksida atau H2O2, maka nilainya -1.
Kemudian, karena CuO ini senyawa netral, maka bilox total C dan O dalam senyawa ini adalah 0. Karena bilox O sama dengan minus 2, maka agar total bilox CuO sama dengan 0, bilox Cu harus bernilai plus 2. Sementara itu, Cu merupakan unsur bebas, maka biloxnya bernilai 0. Jadi, Cu mengalami penurunan bilox dari plus 2 ke 0, maka Cu mengalami reaksi reduksi. H2 merupakan unsur bebas, jadi bilox H2 sama dengan 0. Sementara itu, bilox H pada senyawa H2O bernilai plus 1. Jadi, unsur H mengalami kenaikan bilox dari 0 ke plus 1 sehingga mengalami reaksi oksidasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.